Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari dari Prodi Akuntansi B dengan CIM channel 18038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mampu memahami konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut. 1. Tujuan penggunaan rental dan atau kenaikan nilai. 2. Jenis kepemilikan dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Contoh properti investasi adalah 1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. 2. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. 3. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 4. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Yang bukan merupakan contoh properti investasi adalah pertama, properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan, penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri. Yang pertama, properti yang digunakan oleh karyawan dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual. Kedua, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Entitas asosiasi sesuai dengan SAK etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas ataupun bagian dalam joint venture. Entitas anak SAK mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Entitas anak adalah suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain. Entitas induk adalah suatu entitas mempunyai satu atau lebih entitas anak. Konsep metode biaya dan metode ekuitas berdasarkan metode nilai wajar atau biaya bisa disebut dengan metode biaya. Investasi dalam saham biasanya dicatat pada pembiayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian dividen yang diterima melebihi sebagai laba investor setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurang terhadap investasi. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Inti prestasi atas ruang lingkup PASK 13 properti investasi. PASK 31 memberikan prestasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PASK 13 properti investasi. Hal ini diterapkan atas aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya sebagaimana diatur dalam ruang lingkup PASK 13. Klasifikasi diberikan untuk menegaskan jenis aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya yang dapat diakui sebagai suatu properti investasi bagaimana diatur dalam PASK 13. Aset yang digunakan dalam penggunaan tersebut tidak memenuhi karakteristik fisik dari suatu bangunan sebagaimana diinterpretasikan dalam ISAK 31 tidak termasuk dalam ruang lingkup PASK 13 dan pengaturan akuntansi mengacu pada PASK yang sesuai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.